adik-adik semuanya. Halo. Ada Kak Karen. Kami Kapris. Ada kakak gereja anak yang akan menemani adik-adik untuk beribadah online di rumah. Siapa yang siap untuk beribadah kepada Tuhan? Aku. Semuanya siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan, memuji Tuhan, memakai gerakan tentunya. Siap? Iya. Ayo Kak, musik. Tangannya di pinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih pelan Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih pelan lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa di sini cinta Tuhan Yesus? Aku. Kak Abi cinta, Kak Afri cinta, Kak Karen juga cinta Tuhan Yesus. Adik-adik. Tentunya dong. Pasti dong. Pastinya dong, adik-adik juga cinta Tuhan Yesus. Adik-adik tahu? Tuhan Yesus juga cinta loh sama adik-adik. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anaknya. Tentunya Tuhan pelihara adik-adik. Seperti lagu ini adik-adik. Yuk kita nyanyi. Burung pipit yang kecil
kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung padam, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit Tuhan kasihi, bunga bakung juga lihat. Tuhan yang memberikan keindahan, tapi Tuhan juga sayang banget sama kita adik-adik. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau angkat lagu Selamat pagi Bapak, kita mau menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dari awal sama-sama kita nyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, yuk kita nyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik buat kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah semuanya. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Ya, buat adik-adik ya harus duduk yang manis. Ya, dengarkan kakak menyampaikan firman Tuhan. Nah, dan juga diambil Alkitabnya ya. Nih Alkitab kakak, ditunggu nih untuk Alkitabnya buat adik-adik kelas Grow dan kelas Fruitful untuk diambil Alkitabnya. Oke, nah untuk firman Tuhan hari ini judulnya tentang hidup adalah kesempatan. Nah judulnya apa adik-adik? Hidup adalah kesempatan. Nah di Alkitab itu diceritakan yang tertulis di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya, dibuka semua Alkitabnya ya. Di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nah, di sini diceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, orang kaya ini mempunyai rumah yang sangat mewah sekali adik-adik. Dia sering memakai jubah berwarna ungu, kainnya halus sekali adik-adik. Dan dia itu selalu bersukaria, dia mempunyai banyak sekali makanan di mejanya. Jadi dia selalu makan enak adik-adik karena dia adalah orang kaya. Tapi adik-adik di depan rumahnya, di depan pintunya adik-adik ada seorang yang miskin, namanya Lazarus. Ya, dia duduk di depan pintu. Orang kaya itu, ya, dia itu badannya dipenuhi dengan borok, luka-luka di badannya, dan juga dia itu kelaparan adik-adik. Dia itu belum makan. Lalu dia duduk di depan pintu orang kaya itu. Dia berharap untuk orang kaya itu memberikan makanan kepadanya. Tapi orang kaya itu tidak memberikan makanannya. Malahan adik-adik, ada anjing-anjing menghampiri Lazarus dan mencilati borok-borok yang ada di tubuh Lazarus adik-adik. Orang kaya itu tidak memberikan dia makanan. Nah, pada suatu hari meninggallah Lazarus dan dia dikuburkan. Nah, sewaktu dia meninggal, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Lazarus orang miskin dia itu meninggal dan dia berada di surga bersama Bapak Abraham. Lalu kemudian meninggallah orang kaya itu dan dia dikuburkan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang kaya itu masuk ke dalam neraka. Dia kepanasan adik-adik, kepanasan. Kenapa kepanasan? Karena
dibakar dengan api neraka. Wow, takut sekali adik-adik. Kakak nggak mau loh dibakar sama api yang sangat panas. Karena saking kepanasannya, di firman Tuhan dibilang apa adik-adik? Ia berseru adik-adik. Orang kaya itu berseru. Dia melihat ke atas, dia bilang, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku kesakitan karena nyala api ini, kata orang kaya itu. Lalu Abraham mengatakan kepada Lazarus, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Kata Abraham itu kepada orang kaya itu. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti orang kaya itu? Dia sangat pelit, dia sangat kikir adik-adik. Dia tidak mau berbagi makanan kepada orang-orang susah. Kalau kakak nggak mau adik-adik, kakak nggak mau seperti orang kaya itu yang masuk neraka, yang dibakar oleh api neraka yang sangat panas sekali. Kakak nggak mau. Nah, adik-adik pasti tidak mau juga ya. Nggak mau juga seperti orang kaya yang pelit, kikir, tidak mau berbagi. Nah, kalau adik-adik tidak mau seperti orang kaya yang masuk neraka, adik-adik harus mau berbagi. Berbagi dengan saudara-saudara adik-adik ya. Berbagi dengan orang sekitar. Tidak boleh pelit adik-adik. Nah, kakak mau kasih satu firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 6 ayat 10. Coba adik-adik buka 1 Korintus 6 ayat 10. Ini kakak buka ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Seperti ini. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, maksudnya pencuri itu apa ya? Nah, pencuri itu ya adik-adik tidak boleh ngambil mainan orang lain ya, harus selalu berkata jujur. Terus orang kikir itu tidak boleh pelit, harus selalu berbagi makanan, berbagi mainan, ya tidak boleh memikirin diri sendiri. Terus pemabuk, ini pemabuk apa ya? Pemabuk itu mabuk handphone adik-adik. Siapa nih adik-adik yang kalau mau makan harus pegang handphone, main game, dipanggil mama papa selalu main handphone, itu namanya mabuk handphone. Jadi tidak boleh ya adik-adik. Jadi jangan main handphone terus, mau makan megang handphone terus. Nah, itu namanya mabuk handphone. Jadi tidak boleh ya adik-adik. Ya, terus apa lagi nih? Memfitnah, penipu itu adalah apa? Berbohong. Jadi tidak boleh berbohong. Jadi harus berkata jujur. Supaya apa? Supaya adik-adik itu mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah adik-adik. Nah, kalau adik-adik semua menjadi anak yang baik ya, jujur, mau berbagi ya, itu nanti adik-adik bisa masuk surga ya. Tidak seperti orang kaya yang masuk neraka dibakar dengan api yang sangat panas seperti itu adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya. Jadilah anak-anak yang baik dan juga dengar-dengaran dengan papa dan mamanya di rumah. Ya, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau berdoa. Ya, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena
anak-anak yang mau berbagi, anak yang jujur, supaya kami masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau jelaskan untuk aktivitasnya. Nah, yang pertama, kakak akan jelaskan aktivitas untuk kelas plan ya. Untuk kelas plan, nanti akan dikasih link untuk ngeprint gambar. Gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, ini nanti boleh adik-adik kasih pensil warna, diwarnai dengan bagus ya, sesuai dengan kesukaan adik-adik, warnanya apa yang suka, boleh ya adik-adik. Nah, untuk kelas grow, ya, kelas grow itu harus baca dulu Alkitabnya di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nah, kalau adik-adik kelas grow nanti sudah baca di Alkitab, ya, nanti ada 5 pertanyaan, ya, 5 pertanyaan nih adik-adik. Nah, dari 5 pertanyaan itu, ya, kalau adik-adik baca Alkitab yang di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, nanti pertanyaan bisa dijawab benar atau salah. Ya. Jadi kalau menurut adik-adik benar, nanti boleh dilingkarin true, benar. Nah, seperti itu untuk aktivitas yang kelas grow. Yang untuk aktivitas kelas fruitful, nah, adik-adik nanti ngeprint, nanti dikasih linknya juga. Di sini adik-adik boleh lihat ada angka 12 sampai 26. Jadi di bawahnya ada huruf F, L, B, R, I, ya, ada macam huruf di sini, ya. Nah, pertanyaannya ada 8 nih. Bukan pertanyaan ya adik-adik. Jadi adik-adik nanti lihat nih, ini kan ada angka 4 nih. Nah, di angka 4 di urutan ini dia huruf apa? R gitu ya. Nah, angka 5 itu ada huruf-huruf apa? Jadi adik-adik boleh lihat di sini huruf-huruf apa yang di angka-angka ini 4, 5, 16, 11. Nah, adik-adik boleh tulis di sini untuk yang kelas platform. Nah, pastikan adik-adik kalau sudah dikerjakan untuk aktivitasnya, di tag di Instagram GBIREM atau di Harvest Kids adik-adik, atau bisa di grup kids juga, bisa di grup WA-nya ya, minta mama papa untuk dikirimkan. Supaya apa? Supaya kakak-kakak nanti bisa lihat nih hasil aktivitas adik-adik yang dikerjakan. Ditunggu ya adik-adik untuk aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.